Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat sekalian, banyak di antara kita di situasi dan kondisi seperti sekarang merasakan kesedihan. Bagaimana tidak sedih? Banyak di antara kita yang tidak lagi dapat berjamaah, tidak pula kita dapat melaksanakan Jumatan. Banyak taklim dan juga kajian yang ditiadakan, semua serba terbatas dan tidak bebas. Sahabat sekalian, jika kita merasakan kesedihan adalah sebuah kewajaran. Mudah-mudahan ini bagian daripada tanda kebenaran iman kita dan kejujuran hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak memiliki kecukupan bekal untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, mereka kembali pulang dalam kesedihan. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi, dan tidak terhadap orang-orang yang datang kepadamu agar engkau dapat membawa mereka menyertaimu dalam perang Tabuk. Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih, engkau mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak memiliki bekal yang cukup untuk membawa kalian. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana, maka mereka kembali sedang mata-mata mereka basah dengan derian karena sedih. Allah yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak memiliki bekal yang cukup menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala di saat-saat sulit seperti ini telah berikan kepada kita kabar gembira, ibadah yang balasannya, keutamaannya, pahalanya tidak terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kadar dan nilai balasan yang hendak diberikan kepada hambanya. Ibadah itu adalah kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Wa basyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa bencana dan musibah, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim, maka bagi mereka rahmat, bagi mereka pujian dari Tuhan mereka, wa rahmatun, dan kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masalahnya mungkin sebagian kita mengatakan kita tidak lagi dapat pahala solat berjamaah yang lebih baik daripada 27 kali lipat. Kita tidak lagi mampu melaksanakan Jum'ah, taklim, di mana nilai keutamaannya Allah Subhanahu wa taala menyertai dan akan mencatat setiap langkah-langkah kita. Sahabat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan yang disampaikan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, idza marida al-'abdu aw yusafir, apabila seorang hamba mengalami sakit atau dia sedang bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat amal-amalnya semisal ia dalam keadaan mukim dan semisal ia dalam keadaan sehat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahabat sekalian, insya Allah semua amalan yang biasa kita laksanakan, yang sedia selalu kita lakukan pada saat kondisi-kondisi normal, ibadah sholat jamaah kita, Jumatan kita,
taklim dan kajian-kajian kita dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nilai sebagaimana hari-hari biasa. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kejujuran kita. Apabila dalam keadaan normal dan biasa, kita pasti akan melaksanakannya. Terlebih sahabat sekalian, ada banyak di antara amalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, amalan yang utama ketika kita sedang berada di rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ayyuhan nas, sallu fi buyutikum. Wahai sekalian manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya seutama-utamanya salat adalah salat seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat fardu. Baginda Aisyah radhiyallahu anha tatkala beliau ditanya oleh para sahabat, maka Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dibuat, apa yang menjadi kesibukan, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau sedang berada di rumahnya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana fi mihnati ahlihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk, beliau senantiasa membantu urusan rumah tangganya. Rawahu Muslim. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sempit, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membukakan pintu-pintu keutamaan, pintu-pintu amalan, sehingga akan menjadi rahmat dan kasih sayang dan meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.